Silakan, ada yang ingin bertanya secara langsung? Baik, kalau tidak, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom atau di ruang chat. Oh, ada yang angkat tangan. Silahkan, Mas Hashim. Pak Hasim. Ya, silahkan Pak Hasim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Cahyadita Karyawan yang Masya Allah gitu ilmunya luar biasa gitu bagi kami yang masih fakir ilmu. Tentang KDRT ini sendiri, mungkin sekarang ini lagi marak ya, Ustadz. Ternyata yang ingin saya sendiri tanyakan, apakah KDRT itu eh, merupakan penyakit mental gitu, Ustadz? Mungkin bisa dikatakan entah itu terbentuk daripada pengalaman pribadi atau mungkin seperti apa gitu. Dan jika memang itu sebuah penyakit mental, bagaimana cara menyembuhkannya gitu? Karena Anda sendiri ada beberapa teman yang terkadang curhat karena memang laki-laki juga ada gitu yang mendapatkan perlakuan KDRT dari istrinya gitu. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti Iya, itu, Ustaz. betul. Jazakallahu Iya. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mungkin Oke, jawab baik. dulu, Ustaz ya. Satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Hashim ya. Betul sekali yang disampaikan tadi bahwa pertama bahwa laki-laki ada yang mengalami KDRT. Iya, betul, karena bentuk-bentuk KDRT yang bisa diterima laki-laki itu terutama adalah yang bersifat psikologis ya. Kemudian juga bersifat Mungkin koneksi Ustadz agak terganggu ya. bentar ya, bentar. Oke, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan koneksinya bisa nyambung. Jadi, sahabat sekalian, ketika terjadi situasi misalnya kayak laki-laki mendapatkan kekerasan fisik itu secara alami laki-laki itu merasa dirinya mampu gitu ya untuk menghadapi istrinya. Tapi yang rentan itu adalah kekerasan psikis karena perempuan yang mulutnya tajam, perempuan yang suka menghina, perempuan yang suka merendahkan gitu. Nah, ini yang paling rentan pada kaum laki-laki. Laki-laki itu kalau diserang kewibawanya, harga dirinya, laki-laki ini tersakiti dan dia akan menarik diri gitu. Ini yang akan menyebabkan dirinya masuk ke dalam satu suasana yang sering saya sebut sebagai itu terjadi gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah KDRT itu berupa satu penyakit mental tertentu? Jika dilihat dari penyebabnya, memang salah satu penyebab KDRT itu adalah adanya gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Itu kalau dilihat dari salah satu sebabnya. Tapi dia bukan penyebab tunggal. Karena ada KDRT yang sifatnya itu temporer, yang sebetulnya dia tidak melakukan KDRT secara umum ya. Taruhlah ada orang menikah sudah 20 tahun. Selama 20 tahun itu tidak pernah ada KDRT gitu. Tetapi kemudian terjadi misalnya kasus ya, contohnya mohon maaf ini misalnya seorang istri yang ketahuan selingkuh gitu ya. Ini kami di ruang konseling di Jogja Family Center 20 tahun kami menjadi konselor keluarga ya dari tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun menjadi 22 tahun ya menjadi konselor keluarga itu banyak sekali kasus-kasus yang sampai kepada kami dan di antara contohnya itu misalnya keluarga yang sudah menikah sekitar 20 tahun tapi kemudian ternyata belakangan ketahuan istrinya itu selingkuh. Nah, karena rasa marah yang luar biasa, tersinggung yang luar biasa, bahwa dia merasa dikhianati cintanya oleh istrinya itu, dia hajar istrinya, dia pukul gitu ya. Nah itu contoh, ini tentu bukan penyakit mental. Kenapa? Karena selama 20 tahun baik-baik saja. Tetapi itu terjadi karena dia tidak mampu mengendalikan diri. Regulasi emosinya yang tidak bisa ditahan gara-gara ada perilaku yang memacu, yang memicu. Makanya kalau kita lihat penyebab
KDRT itu salah satunya bermula dari si korban, ya. Ada sebab yang bermula dari pelaku, ada sebab yang bermula dari korban. Contoh, si korban ini misalnya tadi yang dipukuli adalah istri. Kenapa dia dipukuli? Karena dia selingkuh. Itu contoh gitu. Jadi penyebab yang mengapa dia itu sampai dipukul. Selama 20 tahun suaminya nggak pernah mukul kok. Suaminya nggak pernah berkata-kata jelek kepada istrinya, suaminya nggak pernah menjelek-jelekan istrinya, nggak pernah mukul istrinya. Tapi kenapa pada tahun ke-20 pernikahannya dia mukul istrinya? Karena bermula dari korban sendiri, yaitu korban yang melakukan perselingkuhan dan ketahuan oleh suaminya. Nah, itu contoh bahwa ada KDRT yang sebabnya itu adalah perilaku-perilaku yang muncul secara di temporer di dalam perjalanan kehidupan pernikahannya. Jadi bukan hal yang sifatnya menetap. Kalau dia itu berupa penyakit mental atau penyakit kejiwaan, maka cenderung menetap. Contohnya kejadian KDR itu sering terjadi. Misalnya istri yang terus-menerus dipukuli oleh suaminya, bahkan yang kena penyakit-penyakit penyimpangan seksual itu misalnya ya, contohnya seorang laki-laki yang tidak akan bisa puas berhubungan suami istri apabila dia tidak menyiksa dulu istrinya. Nah, kayak begitu tuh malu istrinya mau cerita, karena itu menyangkut wilayah yang sangat privat. Setiap saat mau berhubungan, dia disiksa oleh suaminya itu. Dan itu menyakitkan bagi dirinya, dia tidak bisa menikmati. Itu menyakitkan. Tapi itu menimbulkan kenikmatan bagi suaminya, karena ngelihat istrinya kesakitan. Jadi pada contoh seperti itu, ini namanya penyakit kejiwaan. Nah, kalau penyakit kejiwaan seperti ini, tentu itu akan sering prevalensi terjadinya. Bisa jadi itu akan terus-menerus terjadi sepanjang itu tidak disembuhkan. Tapi kalau yang bercorak insidental tadi ya, dalam artian bukan sesuatu yang permanen ya, karena dia melakukan kekerasan itu ada kondisi-kondisi yang kemudian melatar belakangnya sampai levelnya itu menyebabkan dia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Nah, semacam itu. Nah, jadi oleh karenanya kalau kita pahami orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi kejiwaan yang terganggu memang bisa dilacak dari berbagai sisi. Salah satunya adalah dari pengalaman masa lalu. Misalnya apakah dia itu korban. Kalau seorang laki-laki yang dulu korban kekerasan dari orang tuanya, yang itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu gitu ya, tapi ternyata dia belum selesai, bahwa dia mengalami problem yang belum selesai dalam dirinya, maka dia kemudian bisa melampiaskan itu ketika dia sudah dewasa dan sudah menikah kepada istri dan anaknya. Itu bagian yang bisa dilacak dari pengalaman-pengalaman masa lalunya. Bisa jadi ada seseorang yang mengalami trauma gitu. Tapi di sisi yang lainnya, misalnya kalau ini tadi trauma pada seorang laki-laki gara-gara dia sering dipukuli, sering mendapatkan kekerasan dari ayah, dari orang tua gitu. Tapi sebaliknya, misalnya begini, seorang perempuan, seorang istri yang dia itu sering mendapatkan perlakuan kekerasan dari ayahnya, itu kemudian dia merasa ketakutan. Sehingga akhirnya terhadap hal-hal yang kecil saja dia merasa sudah menjadi sikap kekerasan. Contohnya gini, ada seorang suami yang dia itu berkata kepada istrinya dengan intonasi yang tinggi gitu ya. Misalnya dia mengatakan, "Dek, tolong buatkan kopi," gitu. Lalu istrinya itu karena lagi kerja di dapur, dia nggak dengar. "Apa, Mas?" Misalnya dia bilang gitu ya. Lalu suaminya membentak gara-gara dia merasa sudah ngomong 2 kali dan tetap istrinya belum dengar. "Kopi, ngerti nggak kamu? Aku minta kopi." Nah, kata-kata seperti ini bagi perempuan lainnya mungkin suamiku tadi lagi emosi karena tadi aku nggak mendengar gitu ya. Mungkin bagi dia biasa gitu. Namanya hidup berumah tangga ya kadang-kadang emosi gitu ya. Tapi pada perempuan tertentu itu menjadi ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dia teringatkan kembali dengan kegalakan-kegalakan orang tuanya di masa dia masih kecil. Akhirnya kemudian dia ketakutan, dampak dan respon terhadap tubuhnya itu menjadi sangat berlebihan. Sehingga hanya dengan gara-gara intonasi tinggi, wajah yang garang gitu ya, itu sudah menyakitkan dan sudah menakutkan bagi sang istri itu. Nah, itu dua-duanya berpengaruh gitu ya. Makanya kalau kita lihat KDRT karena bukan faktor tunggal, kita harus meninjau dan melihat dari berbagai macam sisi. Begitu Mas Ridwan. Baik, syukur Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, nampaknya juga menarik Ustaz. Mangga. Yang pertama, kalau lihat kasus kemarin yang viral di media Indonesia, apakah bisa suami yang biasa melakukan KDRT itu berubah?
Jika iya, bagaimana tahapannya agar kebiasaan KDR itu dikurangi atau dihentikan? Mungkin sekalian Ustaz ya, yang kedua ini. Ada titipan Oke. dari Ya, ya. Boleh, ada boleh. titipan Ya. pertanyaan ke saya, kasus di Jepang. Ini juga menarik Ustaz. Ini karena di Jepang ini banyak yang Ya. LDR Ustaz, banyak yang long distance relationship atau long Ya. distance marriage ya. Para suami di Marriage, ya. Jepang bekerja sangat keras dan overwork agar waktu dengan istri lebih maksudnya gini. Para suami di Jepang bekerja sangat keras dan overwork agar waktu dengan istri lebih sedikit sehingga perselisihan jarang terjadi. Oh, apakah ini juga salah satu hal yang efektif? Karena saat di Jepang diminta untuk WFH, justru angka perceraian meningkat. Ya, oke. Baik, baik. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat pertanyaan yang kedua tadi ya, bahwa ada satu kondisi di mana rata-rata di Jepang itu jam kerjanya sangat luar biasa gitu ya. Teman-teman lebih tahu itu, dan setahu saya ada satu istilah di Jepang itu ya, kalau nggak salah namanya karoshi, untuk menggambarkan orang yang mati karena kecapean kerja gitu ya. Yang itu tidak dijumpai istilah-istilah kayak begitu itu di tempat-tempat yang lainnya. Di Indonesia nggak ada. Istilahnya apa, mati kecapean kerja itu nggak ada, yang mati gitu aja. Di Inggris juga tidak ada. Di mana-mana nggak ada. Hanya di Jepang yang ada istilah itu untuk menunjukkan memang luar biasanya orang Jepang itu dalam hal pekerjaan gitu ya. Nah, sahabat sekalian, tentu saja ini menimbulkan satu tekanan-tekanan tertentu ya. Orang yang kecapean itu menimbulkan tekanan-tekanan tertentu. Makanya kondisi ini harus disadari oleh suami dan istri secara bersama-sama. Jadi mereka itu harus pandai untuk merumuskan apa yang sering saya sebut sebagai PDK, pintu darurat keluarga. Apa yang dimaksud dengan PDK? PDK itu adalah satu jalan keluar yang diciptakan bersama apabila suami istri itu mengalami kondisi-kondisi kebuntuan. Contohnya misalnya seorang suami yang kecapean kerja tadi dan bertumpuk-tumpuk sampai beberapa pekan misalnya, atau berhari-hari jarang istirahat, banyak lemburnya, lalu di akhir pekan menumpuk capeknya. Akhirnya akhir pekan yang mestinya itu waktu senang-senang dengan keluarga, dia malah tidak bisa senang-senang dengan keluarga karena dia merasa perlu istirahat yang banyak gitu. Nah, pada contoh seperti ini kan akhirnya kemudian menimbulkan tekanan pada keluarganya. Kok kita nggak pernah bersamaan, kita nggak bisa ngobrol, kita nggak bisa leluasa, kita nggak bisa bersengkrama gitu ya. Nah, ini perlu PDK, pintu darurat. Apa yang bisa kita lakukan apabila terjadi situasi-situasi seperti ini? Misalnya, suami istri itu membuat satu pola dalam interaksinya, bahwa kalau pulang jam berapa, ya misalnya suami pulang jam berapa sampai di rumah, sudah malam, oke lah sudah malam. Tapi menciptakan kesempatan itu entah 15 menit atau 30 menit, tetapi itu harus diciptakan setiap harinya. Untuk apa? Untuk membuat supaya mereka saling terhubung satu dengan yang lainnya. Misalnya ritual-ritual tertentu gitu ya. Saya pernah ketemu dengan satu pasangan keluarga Muslim di Jerman yang dia itu punya ritual-ritual yang bagi saya itu unik gitu. Misalnya karena suami itu pekerja keras, Ya, sepertinya koneksi agak terganggu lagi, Ustaz. Baik, kita tunggu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. maaf ya, sinyalnya buruk ya, maaf ya teman-teman sekalian. Baik, Ustaz, silakan dilanjutkan, Ustaz. Oke, jadi teman-teman sekalian itu ya, kalau kita perhatikan ada satu kondisi di mana suami istri itu bisa menciptakan PDK. Intinya adalah pintu darurat keluarga itu adalah satu kesepakatan tentang apa yang akan mereka lakukan apabila menghadapi situasi-situasi yang mereka sebut sebagai buntu. Kita harus ngapain, mereka harus punya kesepakatannya. Itu mengantisipasi supaya ketika kondisi itu muncul, ketika situasi itu muncul, itu dia tidak menjadi bingung untuk bersikap seperti apa, disebabkan oleh karena dia sudah tahu pintu daruratnya gitu ya. Kalau mereka belum menciptakan pintu darurat itu, nanti akan bisa membuat mereka menjadi kebingungan setelah muncul peristiwanya, lalu kita mau ngapain gitu. Nah, itu ciptakan pintu daruratnya. Sesibuk apapun
suami atau sesibuk apapun istri, itu mereka harus punya mekanisme untuk setiap hari itu berdamai dengan kesibukan-kesibukan itu dengan ritual-ritual tertentu yang mereka sepakati. Misalnya 15 menit sebelum tidur atau 30 menit sebelum tidur. Itu adalah waktu quality time bagi suami istri. Kalau nggak sempat 30 menit, ya udahlah 15 menit. Kalau nggak sempat 15 menit, sudahlah 10 menit. Jadi 10 menit itu cukup bagi suami istri itu sebelum tidurnya untuk ngobrol, bercengkerama. Jadi bisa mereka leluasa untuk melakukan hal-hal yang bisa menghubungkan ya ikatan-ikatan hati, perasaan di antara mereka itu tersambung karena ada ritualnya tadi itu. Ada sesuatu yang mereka ciptakan untuk selalu nyambung. Itu bagian yang nantinya meredakan ketegangan-ketegangan di tempat kerja yang sampai di rumah kena casnya dengan pasangan itu ya. Kalau ini tidak disadari, tadi menumpuk-numpuk, menjadi stres, menjadi satu tekanan yang tidak menyenangkan. Nanti kebawa-bawa sampai di rumah. Sering dinasihatkan begini, letakkan semua beban-bebanmu dari kantor itu di keranjang sampah yang ada di depan rumah kamu. Jadi sebelum kamu masuk rumah itu, maka semua lelah, semua capek, semua beban, semua masalah itu dititipkan dulu di keranjang masalah gitu ya, yang ada di depan rumah. Lalu kemudian Anda masuk dalam situasi masalah sudah Anda letakkan. Masalah sudah Anda taruh di satu keranjang gitu, dan kemudian Anda bisa leluasa untuk berinteraksi dengan keluarga tanpa terbebani oleh beban-beban pekerjaan di kantor. Ini bagian dari PDK, membuat pintu darurat keluarga. Nah, tentang kasus KDRT yang pernah terjadi pada salah satu bintang film ya, artis di Indonesia yang kemudian akhirnya dicabut itu ya, itu sesuatu yang memang dalam dunia-dunia tertentu, maksudnya gini, ada dunia yang memungkinkan mereka itu memiliki stres lebih tinggi daripada yang lainnya. Contoh ya, kalau kita sama-sama bekerja gitu ya, ada yang pekerjanya relatif membuat dirinya itu nyaman gitu. Misalnya tuntutan pekerja tidak terlalu tinggi. Contohnya misalnya kalau ada kita lihat ini contoh Indonesia ya, contoh Indonesia itu sebagian dari teman-teman kita berkhidmat di pondok-pondok pesantren yang dia menikmati suasana pesantren itu, dia merasa nyaman di pesantren itu, dia dapat hidup dari pesantren itu gitu ya. Itu tentu tingkat stresnya sangat rendah karena interaksi dengan kebaikan-kebaikan di pondok pesantren. Lalu ada orang yang kerjanya itu di tempat-tempat yang sangat keras gitu. Misalnya teman-teman pekerja tambang yang dia itu harus dilepas pantai di tengah-tengah lautan, tidak banyak manusia di sana, hanya beberapa gelintir orang gitu ya, di tengah-tengah lautan yang terombang-ambing oleh ombak di tengah lautan itu misalnya gitu, lalu dia harus berjuang di sana, nanti seminggu baru balik lagi atau sebulan bahkan kadang-kadang harus balik lagi. Nah, contoh seperti itu ada tekanan-tekanan yang berat ya dalam pekerjaan yang berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, apapun ya yang menyebabkan adanya tekanan-tekanan itu, maka semua dari kita itu harus punya mekanisme yang disebut sebagai rilis. Rilis itu melepas beban. Jadi Bapak Ibu biasakan Anda itu punya mekanisme rilis dalam diri Anda ya. Kalau Anda mahasiswa S2, S3 yang super sibuk di Jepang, kalau Anda sudah bekerja di Jepang dengan tuntutan kerja yang sangat tinggi, maka ciptakan mekanisme rilis dalam kehidupan Anda sehari-hari. Mekanisme rilis itu sebetulnya sederhana banget, tetapi itu harus disadari. Contoh sederhana banget itu gini, bahwa kalau kita tuh muslim dan kita beribadah ya, teman-teman bangun sholat malam, lalu sholat subuh, apalagi kalau bisa berjamaah karena dekat dengan musola misalnya gitu ya, maka itu sudah menjadi satu sarana rilis. Rilis itu pelepasan-pelepasan dari berbagai macam tekanan-tekanan kehidupan. Kemudian juga kita ngaji, tilawah Quran, baca Quran, sholawatan, kemudian kita melakukan ritual-ritual zikir, wirid, dan seterusnya itu bagian dari rilis. Nah, itu yang saya katakan sebetulnya rilis itu mudah asalkan disadari bahwa zikirnya, wiridnya, doanya, selawatannya gitu ya, mujahadahnya itu bagian dari rilis untuk melepas beban-beban kehidupan. Jadi kalau teman-teman rutin yasinan ya, dan yasinan itu dipahami sebagai sarana rilis untuk melepaskan beban-beban kehidupan, itu akan efektif. Tapi kalau yasinan sekedar sebagai satu ritual biasa gitu ya maka dia merasa bahwa dengan yasinan itu belum bisa memberikan satu rilis kejiwaan. Maka sadari semua yang kita lakukan itu, termasuk menciptakan mekanisme-mekanisme rilis yang bersifat tambahan dari yang sudah Anda miliki. Anda sholat 5 waktu, sebagian Anda puasa sunnah, sebagian dari Anda melaksanakan sholat-sholat sunnah seperti sholat malam, sholat duha, dan seterusnya. Sebagian dari Anda rajin tilawah, sebagian dari Anda rajin mujahadah, rajin sholawatan, dan seterusnya itu. Nah, ditambah dengan mekanisme-mekanisme tambahan yang bisa diciptakan. Contohnya misalnya adalah
mekanisme untuk kita misalnya latihan pernafasan ya. Jadi setiap hari teman-teman sekalian sebelum beraktivitas lakukan latihan pernafasan. Tarik nafas dalam-dalam dengan hidung, kemudian tahan dan kemudian keluarkan dengan mulut. Jadi kalau menggunakan standarnya Oxford itu standarnya adalah 5, 7, 10. Jadi 5 itu hitungan menghitung sampai 5 untuk menarik nafas dalam-dalam dengan hidung. 7 itu waktu menahan, dihitung sampai 7 ditahan, jangan dikeluarkan. 10 itu menghitung 10 sampai mengeluarkan dengan mulut. 5, 7, 10. Itu hitungannya Oxford University untuk kita melakukan proses penenangan diri gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya itu adalah cara-cara tambahan saja. Yang paling utama sebetulnya semua yang kita lakukan itu harus menjadi sarana rilis supaya kita tidak tertekan. Kehidupan saya sebagai konselor itu banyak tekanan karena setiap hari ketemu dengan masalah-masalah ya. Orang datang ini tadi misalnya kayak hari ini tadi aja sebelum forum ini saya harus bertemu dengan beberapa orang, ada yang online, ada yang offline untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Nah, orang-orang yang hidupnya berada dalam kisaran masalah itu dia juga bisa terpapar oleh masalah. Maka dia harus secara sadar melakukan rilis setiap hari, melepaskan beban-beban itu setiap hari. Jadi berbagai kegiatan saya itu saya nikmati sebagai bagian dari rilis. Kalau saya jalan-jalan itu rilis. Kalau saya menyeduh kopi itu rilis. Kalau saya menggiling kopi itu rilis gitu. Sebagaimana ketika saya ibadah itu rilis. Nah, teman-teman sekalian pandai ya. Pandailah menemukan cara rilis bagi kalian yang menyebabkan kalian itu kita semuanya itu tidak stres ketika pulang ke rumah dari bekerja, dari lab, dari manapun ya, ketemu sensei, ketemu siapapun yang kemudian kadang-kadang ada perasaan tertekan gitu, udah pulang harus punya mekanisme rilis. Apa mekanisme rilismu? Kalau saya bikin kopi itu nggak sekedar kopi ditaruh di gelas dan kemudian dikasih air panas ya, karena itu nanti terlalu cepat. Supaya ada rilisnya, maka saya menikmati proses menggilingnya. Lalu saya menikmati proses untuk menyeduhnya. Saya menikmati untuk proses menghirup aromanya. Itu rilis supaya nggak terlalu cepat. Cuma bikin kopi terus diminum selesai, itu terlalu cepat ya prosesnya gitu. Nah begitu, itu kira-kira kalau kita pandai untuk menikmati kehidupan kita itu, bagian-bagian yang kita jadikan sebagai proses rilis, itu nanti akan mengurangi tekanan-tekanan. Saya minta waktu sedikit Mas Ridwan untuk menjelaskan tentang bagaimana tekanan itu bisa berpengaruh kepada kita. Halo Ustaz. Sahabatku sekalian, ya. Jadi ketika misalnya teman-teman ngelihat ada anak kecil bawa balon yang dikasih gas ya, balonnya ditiup dengan gas, maka balon itu akan terbang ke udara. Lalu balon itu biasanya dikasih tali supaya tidak lepas ya. Jadi dipegang dengan tali. Teman-teman bisa bayangkan balon itu ya. Nah, kenapa balon itu bisa terbang, teman-teman sekalian? Karena ada tekanannya. Kalau tidak ada tekanannya, balon itu nggak akan bisa terbang gitu. Nah, pada dasarnya semua dari kita itu butuh tekanan. Kalau kita tidak punya tekanan, kita tidak akan berprestasi. Anda ya, Mas Ridwan ini nggak akan bisa lulus S2, S3 kalau tidak ada tekanannya. Jadi kalau kita dilepas tanpa tekanan gitu, itu nanti kita akan jadi orang yang santai, bisa jadi menjadi orang yang malas, karena tidak dipacu sama sekali. Jadi tekanan itu dibutuhkan dalam hidup kita. Anda berada di Jepang itu banyak banget tekanan-tekanannya yang bisa membuat Anda semakin berprestasi. Tapi ingat, balon itu dia punya kapasitas maksimal untuk menerima tekanan. Yang apabila terus-menerus tekanan itu berada pada dirinya, maka dia nanti sampai titik tertentu di mana dia tidak mampu lagi untuk menahannya sampai akhirnya pecah. Nah, kalau pecah itu, maka berarti ini sudah di luar batas kemampuannya. Demikian pula manusia, ya. Seorang istri yang tiap hari menerima tekanan-tekanan dari suaminya gitu ya. Lalu kemudian semakin lama tekanan bertambah terus, itu nanti ada mekanisme, ada kondisi tertentu di mana dia nggak akan bisa lagi untuk menampungnya. Akhirnya dia bisa pecah ya. Kenapa? Karena tidak mampu menampung. Dia bisa meledak kalau istilah balon itu. Maka seorang bisa menjadi depresi yang sangat berat, trauma yang sangat berkepanjangan karena tekanannya berlebihan. Demikian pula suami dari tempat kerja ya terus-menerus mendapatkan tekanan tiap hari dan tidak punya mekanisme rilis, dampaknya tekanannya bertumpuk-tumpuk dan tidak ada pengeluarannya. Maka kalau Anda bayangkan balon udara tadi, balon gas tadi, yang dimaksud dengan mekanisme rilis itu adalah ketika Anda merasa bahwa tekanan sudah terlalu banyak, maka Anda mengeluarkan dengan sadar dan dengan sengaja. Jadi bagian dari anginnya itu
dikempesin atau dikurangin ya, supaya dia tidak menjadi berlebihan. Jadi balon tadi tetap bisa naik ke udara, bisa tetap naik karena itu yang menyebabkan kita berprestasi, kita perlu tekanan, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, supaya tidak berlebihan itu adalah pandai-pandainya kita menciptakan mekanisme rilis dalam diri kita yang kita sadari. Nah, itu nanti pulang ke rumah tidak membawa beban dan istri tidak menerima atau suami juga tidak menerima tumpukan-tumpukan tekanan yang nanti bisa menyebabkan dirinya dalam tanda petik meledak karena sudah di luar kapasitas untuk menanggungnya. Begitu Mas Ridwan, maka kalau ada yang lainnya. Baik, jazakallah khair Ustaz. Insyaallah ini penting sekali masalah merilis tekanan-tekanan dari luar. Kayaknya relate sekali dengan kehidupan di Jepang ini Ustaz. Termasuk tadi menjawab pertanyaan nomor 1 ya, bahwa ini melihat pertanyaannya seperti pelarian saja Ustaz. Ketika di rumahnya sumpah, istri ada perselisihan dengan istri, orang ini atau suami ini malah bekerja saja overtime gitu Ustaz, supaya bisa mengurangi perselisihan. Tapi ternyata dengan bekerja itu nampaknya juga tidak efektif ya Ustaz ya, karena tekanan itu juga lebih banyak, apalagi pulang juga belum bisa dirilis Ustaz. Masya Allah. Betul. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, ada di kolom chat juga. Namun sebelumnya saya ucapkan mungkin berhati-hati ya rekan-rekan yang ada di Chiba di sekitarnya, baru saja ada gempa lumayan besar. Semoga semua aman ya, semoga semua sehat. Amin. Ini saya langsung ke pertanyaan ketiga. Jika perempuan bekerja dan pulang rumah harus melakukan tugas-tugas rumah, mengurus anak dan lainnya mungkin. Bagaimana mencari cara agar bisa rilis, Ustaz? Oke. Ini seorang ibu-ibu ini sepertinya. Ya, tentu teman-teman sekalian ya, bahwa kerja lalu kemudian ngurus anak itu ya, itu sepanjang dia punya suami, maka dia bisa berbagi-bagi peran dengan suaminya. Artinya anak kita ya itu adalah anak yang memang harus dikelola secara bersama-sama, sehingga akhirnya beban tidak menumpuk kepada satu orang, yang seringkali disebut dengan beban gandanya perempuan gara-gara sang suami tidak terlibat dalam pengasuhan. Jika suami terlibat dalam pengasuhan, maka beban ganda itu jadi tidak ada. Kenapa? Karena dua-duanya terlibat. Sehingga sharing, pengelolaan anak, pengasuhan anak itu sharing antara suami dan istri. Suami kerja, istri kerja, lalu punya anak. Lalu pengasuhan anak itu menjadi kegiatan bersama. Kalau bahasa Jawa itu momong gitu ya. Momong anak itu menjadi tugas bersama. Kadang istri menghandle anak, kalau lebih dari satu anak ya, misalnya anaknya 2, anaknya 3 gitu. Istri menghandle yang mana, suami menghandle yang mana gitu ya. Ketika mereka harus berbagi-bagi tugas dan berbagi peran seperti itu. Nomor 1 adalah perbaiki dulu manajemen rumah tangganya supaya tidak menjadi beban bagi seseorang. Apakah beban bagi istri atau beban bagi suami. Jadi harus ada manajemen yang bagus dalam kehidupan berumah tangga mereka sehingga tidak menjadi beban hanya kepada satu orang saja. Nomor 2-nya adalah bahwa sesibuk apapun ya kita dalam kehidupan berumah tangga itu, termasuk dalam dunia kerja, kita pasti akan punya waktu-waktu yang bisa kita gunakan untuk melakukan rilis tadi itu. Saya terinspirasi oleh teorinya Mbak Monica Lionel, tapi sebetulnya teorinya Mbak Monica Lionel itu terkait dengan tulis-menulis ya, tapi ini bisa menjadi satu inspirasi. Mbak Monica Lionel bilang begini, kalau saya mengajak orang-orang menulis sehari 30 menit, maka banyak orang yang menolak karena mereka tidak punya waktu 30 menit untuk menulis. Kalau saya mengajak mereka untuk nulis sehari 15 menit, masih banyak orang yang menolak karena mereka merasa tidak punya waktu 15 menit untuk menulis. Maka saya mengajak orang-orang untuk menulis 8 menit saja sehari, karena tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak punya waktu 8 menit. Nah, kata dia gitu. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak punya waktu 8 menit. Jadi sesibuk apapun dia, apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia kaisar, apakah dia pebisnis, apa saja, itu setiap orang itu kalau diminta waktu 8 menit, dia pasti bisa memberikan 8 menit itu setiap harinya. Nah, demikian pula kalau kita bicara soal pelepasan beban ya, rilis tadi, mekanisme rilis ini, maka sebetulnya kita juga bisa untuk memberikan waktu 8 menit itu, meskipun cuma 8 menit, tetapi 8 menit yang bermakna, 8 menit yang berharga, 8 menit yang bisa memberikan kedamaian ya dengan jalan kita, mungkin apakah me time bagi, kalau me time bagi ibu yang punya anak itu gimana? Sepanjang suaminya terlibat dalam pengasuhan anak, ya. Jadi ada waktu tertentu di mana
dia kemudian punya waktu entah berapa menit tadi ya. Ini jangan terpaku pada kata 8 yang tadi saya ceritakan ya, karena itu hanya satu contoh saja 8 menit itu. Jadi waktunya berapapun, mau 15 menit, mau 30 menit atau berapapun yang dimiliki untuk bisa rilis tadi itu. Jadi misalnya suaminya pulang, lalu ini sudah nomor 1 tadi, makanya manajemen yang baik ya. Manajemennya baik dengan pasangannya, maka ketika manajemennya bagus dengan pasangan, dia bisa berbagi-bagi. Aku pengen istirahat berendam air hangat dan sekaligus rilis dengan cara-cara seperti itu. Atau aku ingin jogging sebentar supaya aku terlepas dari beban-beban ini. Nanti gantian. Setelah itu kamu bisa melakukannya. Ini contoh bagaimana kalau kita dalam situasi kesibukan yang luar biasa, lalu punya anak kecil misalnya gitu ya, maka harus ada manajemen yang lebih bagus antara suami dan istri, sehingga mekanisme rilis tetap bisa dilakukan baik oleh suami maupun oleh istri, meskipun harus bergantian. Mungkin begitu Mas Ridwan dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan pada teman-teman semuanya. Dan juga saya mohon maaf ya karena tidak standar penampilan saya, harusnya biasanya di studio, tapi kan ini tadi ada agenda di luar, sehingga saya sekarang itu berada di satu kawasan yang memang bukan studio ya, sehingga apa adanya, perlengkapannya apa adanya, background-nya apa adanya, sinyalnya juga apa adanya. Mohon dimaafkan semuanya karena sedang tidak berada di studio. Sampai ketemu lain waktu, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan bagi kita semuanya, terutama teman-teman yang sedang berada di Jepang, yang sedang kuliah, semoga mendapatkan kelancaran untuk bisa lulus, segera bisa selesai kuliahnya, yang bekerja mudah-mudahan bisa mendapatkan kebaikan di dalam pekerjaannya, dan bagi yang belum berumah tangga, belum menikah, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh dan solihah, yang bisa membawa kepada kebaikan dunia akhirat. Dan bagi kita semuanya yang sudah menikah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan rezeki yang lancar, yang penuh berkah, dikaruniai anak-anak soleh dan solihah, diberikan sikap istiqomah di jalan Allah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah, dan kelak kita bisa berkumpul di jannah surganya Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.